Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya, yaitu Rafa Teknik ya. Ya, itulah sebutan dari Mas Bawel, itu aja sering dipanggil orang di sini. Jadi nanti kita akan ubah nama channel saya, jadi biasanya akan pakai nama aslinya ya. Langsung saja kita eksekusi kulkas 2 pintu ya teman-teman ya. Ini baru kita ambil dari perumahan anak kos atau yang dikontrakan, jadi yang bersangkutan sudah menjual kepada saya ya teman-teman. Permasalahannya cukup simpel saja, katanya ngeblok aja, dingin katanya kan, cuman di atas pintu atas ngeblok. Langsung saja kita lihatkan cara kulkas ini ngebloknya untuk kulkas ini ya teman-teman ya. Nah, kita buka. Tuh. Di sini banyak batu es ya, teman-teman. Batu es ini ngeblok ya. Jadi kita belum bisa buka untuk rak ini. Ini kita keluarin semua. Untuk kita akan bongkar bagian. Nah, ini gampang saja, tidak perlu. Kita akan buka bagian cover belakang, tapi belum bisa ya teman-teman ya. Ini kalau kita paksa nanti akan patah nih. Ini nggak bisa ditarik, tidak bisa ditarik karena di sini masih ngeblok ya teman-teman ya. Jadi kita solusinya siram pakai air juga bisa. Ini permasalahan cukup gampang ya teman-teman ya, Anda bisa kerjakan sendiri ya. Ini kalau kerusakan bagian kalau seperti ini, untuk seperti ini ya teman-teman ya. Kalau dia ngeblok seperti ini, biasanya tuh kalau sering kulkas 2 pintu seperti ini, heater, timer, dan defrost. Jadi 3 itu harus dicek terlebih dahulu teman-teman ya. Kenapa dia sampai ngeblok seperti ini? Seharusnya kulkas 2 pintu tidak boleh. Yang di bawah seperti ini ya teman-teman. Yuk kita ambil dulu blowernya, akan kita cairkan pakai blower saja. Untuk pakai air juga bisa, pakai blower juga bisa teman-teman ya. Tapi kalau bagusnya pakai blower lebih bagus untuk mencairkan es ini ya teman-teman ya. Pakai air aja lebih cepat. Jadi saya pakai ini dulu teman-teman, blower ini. Nah, jadi buat kasih tutorialnya dulu sama teman-teman nih. Ini cara yang lebih cepat. Kalau dalam rumah, kalau misalkan kulkasnya tidak sanggup ngangkat, pakai ini saja. Jadi kan airnya akan lari ke belakang nanti di pembuangan. Tapi kalau pakai air keran otomatis akan banjir kalau kulkasnya tidak sanggup mengangkat sendiri ya teman-teman ya. Itu kalau kulkas yang tidak sanggup mengangkat. Tapi kalau kulkasnya bisa diangkat, dipindahkan ke Tapi kalau kulkasnya bisa diangkat, ditaruh di teras, jadi bisa dibongkar seperti ini. Basah pun nggak masalah. Tapi kalau dalam rumah kan nggak mungkin disiram pakai air keran. Memang lebih cepat sistemnya seperti itu, pakai air keran lebih cepat. Kalau pakai ini lama, butuh waktu lama dia. Ini sebesar nih es ini sebesarnya aja lama teman-teman. Nah, 1 jam aja nggak tembus ya nih. Saya udah pernah ngalamin, kalau ditunggu dingin nih 1 hari sampai habis dia nih, ngabisin ini. Nah, jadi saya kasih solusi aja. Jadi kalau kulkas yang permasalahannya seperti ini, kebanyakan itu adalah di bagian heaternya putus atau pecah ya teman-teman ya, heaternya. Jadi bisa ngeblok. Sama bagian defrost harus dicek dulu terlebih dahulu. Biasanya defrost juga kena, kan dinginnya di bawah kurang dingin katanya. Sama timer, yang penting sekali itu timernya juga. Jadi kalau bisa ganti 3 itu aja lebih patin lagi. Karena alat pengukuran timer sudah saya buat di channel saya yang satunya tuh, ada alatnya spesial buat ukur timer kulkas. Jadi bisa pakai itu saja. Nah, jadi saya kasih arahnya seperti itu saja dulu. Nah, jadi kalau
apabila kulkas Anda mengalami kerusakan seperti ini teman-teman ya, cukup Anda belikan saja timer atau defrost ya teman-teman. Jadi saya bisa lihatkan alat-alat yang perlu disiapkan. Nah, jadi untuk kasus seperti ini, kalau kulkas merek ini ya, timernya itu ada di dalam teman-teman ya. Nah, tergantung, kalau Samsung timernya di belakang, kalau LG kalau yang ini timernya di dalam teman-teman ya. Jadi kita bisa ganti timernya saja. Nah, ini kita siapkan defrost ya. Ini teman-temannya defrost kita siapkan satu defrost supaya dia lebih dingin di bawah lagi. Dan untuk timer kita cek di bagian sini dia teman-teman ya. Di sini ada timer. Kita buka dulu timernya ya. Nah, ini sudah kita buka ya teman-teman ya. Sudah saya buka di bagian timer. Nah, ini timer teman-teman ya. Nah, timer nih cukup kita ganti juga timer. Kebanyakan kalau bisa carilah yang ori juga ya. Kalau yang sering kita beli itu kadang dia tetap juga masalah teman-teman ya. Sering kita ngalamin. Kadang dia seminggu nanti dia udah nggak dingin lagi kulkasnya. Jadi timer yang buat kulkas seperti ini dia sensitif kali dia. Kalau bisa cari yang ori saja ya teman-teman ya. Kalau ini termostatnya ya, masih bagus. Itu saja yang perlu diganti, defrost, timer, dan perlu kita cek di bagian heaternya. Tapi kalau putus heaternya cukup gampang saja, ganti heaternya saja teman-teman ya, karena dia menggunakan heater kaca. Jadi kalau Anda mengalami kasus kulkas seperti ini, cukup ganti saja. Cukup Anda bisa belinya sendiri di toko-toko spare part dan pasang sendiri. Jadi tak perlu memanggil-manggil teknisi, asalkan kulkasnya kasusnya seperti ini teman-teman ya, ngeblok seperti ini ya. Ini sangat gampang dikerjakan. Jadi saya ngasih solusi. Jadi saya tadi sempat berdebat ya teman-teman ya. Saya kasih sedikit cerita ya. Tadi sebelum saya ngambil kulkas ini karena udah dijual ke saya ya. Jadi satu orang di sana ada seorang teknisi di AC ya teman-teman ya, tukang pasang, tukang bongkar, nggak tahu lah. Karena teknisi ini banyak macam ragamnya ya. Jadi begitu saya tengok kulkas ini, oh ini hidup bang, dingin bang, kata yang punya. Iya bagus, cuman dinginnya ngeblok gini aja bang, batunya sampai keluar. Jadi si teknisi tadi bilang, wah itu ganti defrost saja kaknya. Waduh, langsung dia cari ini sama saya kan, kayak don pula yang punya rumah. Untung saja rumah ini yang punya rumah masih jual ke saya. Sampai kalau nggak jadi kan saya berdebat lagi, saya datang jauh-jauh jemput. Nah langsung saya bilang, untuk kasus seperti ini ya, bisa dikerjakan sendiri kak, tanpa memanggil teknisi. Tak perlu panggil teknisi, saya bilang gitu.
channel saya di YouTube ada, saya kasih solusinya. Asalkan mau aja, mau bongkar, mau bekerja sendiri aja bisa. Gak perlu panggil teknisi, saya bilang. Ngapain saya panggil teknisi, saya bilang. Banyak edukasi yang saya kasih, banyak solusi yang saya kasih di channel YouTube saya bilang. Langsung teknisi tadi terdiam. Tak perlu panggil teknisi, saya bilang gitu tadi. Teknisi AC tadi langsung terdiam sama saya. Jadi yang punya rumah, oh iya bang, ya ada YouTube-nya bang, ada. Kalau seperti kasus seperti ini ada YouTube saya. Nanti silakan di subscribe ya, saya bilang. Nanti ini akan masuk konten, saya bilang. Oh iya boleh bang. Teknisi tadi langsung wajahnya langsung down, saya buat tadi. Terus dia bilang, wah ini bentar aja nih bang, ini depros aja ganti. Kalau depros aja ganti yuk, tawuran kita yuk. Ini bukan depros, saya bilang. Kalau depros tuh kasusnya dinginnya di bawah, saya bilang. Ya, makanya bagian apa? Bongkar pasang aja, bongkar pasang bukan teknisi, saya bilang. Itu hanya tukang pasang aja, pasang gampang, saya bilang. Saya di mop terus di situ tadi, akhirnya dia kalah juga berdebat sama saya tadi. Yang jelas saya pegang itu bukan kulkas saja, saya bilang. Jadi akhirnya dia mungkin kalah berdebat sama saya, akhirnya dia bantu mengangkat kulkasnya ke saya tadi itu. Jadi dengan wajah yang gak enak sama saya. Begitu saya bilang saya ada channel YouTube, dia langsung down wajahnya. Saya ngajarin orang tuh tanpa mengharapkan apa-apa, saya bilang. Jadi saya bilang tadi itu nggak perlu pakai teknisi, dia langsung ini ke wajahnya langsung. Cukup kerjakan sendiri. Kayak AC bedengung itu aja mesinnya ganti kapasitornya langsung jadi itu, saya bilang. Apalagi saya bilang, yang AC-nya mati hidup tuh ganti termistornya, saya bilang. Langsung dia diam tanpa panggil teknisi, saya bilang. Jadi dia down juga dia. Itulah cerita yang unik tadi teman-teman ya, perdebatan di jalan. Karena dia tidak satu teknisi sama saya, jadi dia seakan-akan menjatuhkan teknisi gitu kan. Seharusnya dia nggak usah bilang-bilang gini kan, kita enak satu solder itu kan ada jiwa itinya. Ini malah saya mau saya mau balik, akhirnya dia kalah berdebat. Akhirnya barang ini diangkat keluar dan ceritanya sampai di luar itu jadi enak aja, jadi berkawan saya sama dia jadinya. Cuman dia merasa nggak enak. Itulah ceritanya teman-teman ya. Jadi kalau jumpa kita satu kawan-kawan yang satu solder gitu, satu teknisi, janganlah merendahkan atau janganlah menjelek-jelekkan satu yang lainnya. Cukup menjaga-jaga privasi masing-masing. Ya kalau ada yang masang AC, masang kulkas, saling menjaga nama baik masing-masing kan itu. Kalau tadinya saya nggak mau ribut-ribut di situ, cuman karena dia ngemop saya tadi. Makanya saya bilang aja, tak perlu pakai teknisi, saya bilang. Saya bukan menjatuhkan harga teknisi, enggak. Saya bukan menghilangkan rezeki saya, tidak. Saya memberi ilmu itu tanpa mengharapkan apa-apa, saya bilang. Karena dibilangnya tadi tuh, gampang katanya tadi. Enak pula dia gampang. Jadi saya ajak dia. Kalau betul itu yang rusak, dia bilang, ayo, dia bilang. Tertaruhan, dia pun nggak mau juga dia, nggak berani juga dia. Oke teman-teman, kita langsung lagi kembali ke laptop ya. Langsung saya kasih lagi sarannya ya, kalau kasus kulkas Anda seperti ini. Permasalahannya cukup 3 itu aja. Timer, yang satu Anda cek adalah timer. Kalau defrost kurang dingin di bawahnya ganti defrost ya. Untuk heater, nah ini heaternya kita nggak bisa ngecek karena dia masih ngeblok ini ya. Tadi dia nggak bisa buka cover nih. Jadi harus saya hancurin dulu esnya, akan saya pakai siram aja pakai air nanti. Sekalian kulkas ini saya cuci ya teman-teman ya. Itu aja yang dapat saya sampaikan buat solusi kulkas Anda yang sering ngeblok seperti ini teman-teman ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya di sini. Oke. Tuh. Kulkasnya tuh ada macam-macam tuh. Oke teman-teman, itu aja yang dapat saya sampaikan ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya di sini. Saya kasih solusinya buat teman-teman. Kalau kasus kulkasnya seperti ini ada 3 permasalahan yang, karena saya bilang 3 karena belum bisa saya bongkar. Nah, tapi kalau dia kurang dingin di bawah udah jelas defrost. Tapi kalau kulkas sub ini sering saya ganti itu adalah timernya. Timer sama heater itu wajib dicek ya teman-teman ya.
Kalau timernya pecah, itulah harus diganti timer heaternya teman-teman ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaatnya di sini. Kalau ada salah-salah kata di channel saya, mohon maaf ya teman-teman ya. Saya tujuannya untuk berbagi saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.